Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ketentuan-ketentuan puasa Ramadan. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Ketentuan-ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama, ada syarat wajib puasa. Yang kedua, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, ada rukun puasa. Yang keempat, ada sunnah puasa. Yang kelima, ada orang yang diperbolehkan tidak puasa. Dan yang keenam, ada hikmah puasa. Sebelum kita mengkaji lebih jauh materi tentang puasa, terlebih dahulu kita akan mempelajari pengertian puasa, baik itu menurut bahasa Arab maupun menurut istilah. Puasa, secara bahasa, puasa atau shaum dalam bahasa Arabnya berarti menahan diri dari segala sesuatu. Jadi, puasa itu ialah menahan diri dari segala perkara seperti makanan, minuman, menahan nafsu, dan syahwat, dan lain sebagainya. Sedangkan, secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa yang dimulai sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Selanjutnya, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama dan paling utama adalah beragama Islam. Orang yang menjalankan ibadah puasa dalam Islam harus beragama Islam atau seorang muslim dan muslimah. Selain itu, puasa juga masuk dalam rukun Islam yang keempat. Yang kedua, sehat. Sehat juga menjadi syarat wajib puasa bulan Ramadan. Jika hendak menjalankan ibadah puasa, seseorang harus tidak sedang dalam keadaan sakit. Dikhawatirkan tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena sakit. Yang ketiga, balik. Bagi yang belum tahu, balik merupakan suatu tanda seorang muslim dan muslimah sudah dewasa dan mampu membedakan yang benar dan yang salah. Tanda balik bagi laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, dan tanda balik bagi perempuan itu ditandai dengan haid. Yang keempat, berakal. Syarat wajib puasa berikutnya adalah berakal sehat atau tidak mengalami gangguan jiwa. Orang yang tidak berakal sehat atau mengalami gangguan jiwa tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Hal ini disebabkan karena orang yang dengan gangguan jiwa atau tidak berakal sehat tidak bisa membedakan yang benar atau yang salah. Dan yang terakhir, mengetahui akan wajibnya puasa. Syarat wajib puasa terakhir berlaku untuk ibadah puasa yang dilakukan saat bulan Ramadan. Jika sudah melihat hilal, maka diwajibkan bagi kalian untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, apabila pada syarat wajib puasa ini terdapat pada seorang muslim, maka wajiblah ia berpuasa, dan berdosalah ia jika meninggalkannya. Selanjutnya, ada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat di malam hari. Merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godin an ada'i fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Orang yang berpuasa harus mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga waktunya maghrib. Jika ia tak mampu menahan diri, maka puasanya batal. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersetubuh. Yang keempat, melahirkan atau keluar haid. Yang kelima, gila. Dan yang keenam, murtad atau keluar Islam. Orang yang diperbolehkan tidak puasa. Yang pertama, berpergian jauh. Diperbolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berpergian jauh dengan syarat berpergiannya itu dalam jarak yang jauh yang membolehkan sholat qashar sesuai dengan ketentuannya. Yang kedua, ibu hamil dan ibu yang menyusui. Apabila wanita hamil dan wanita menyusui merasa khawatir ditimpa bahaya akibat berpuasa yang kelak akan menimpa pada diri mereka dan anak mereka sekaligus, maka mereka diperbolehkan tidak berpuasa.
Selanjutnya, sakit keras. Orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang berpergian, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di lain hari." Yang kelima, orang tua yang sudah tidak kuat puasa. Orang yang telah berusia lanjut yang tidak kuat melakukan puasa pada seluruh masa dalam setahun, ia boleh berbuka. Artinya, ia boleh tidak berpuasa Ramadan, tetapi ia berkewajiban membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Orang yang sudah lanjut usia tidak berkewajiban mengqadha sebab sudah tidak mampu melakukan puasa. Dan yang terakhir, haid. Apabila wanita yang berpuasa datang bulan atau haid, maka wajiblah berbuka dan haramlah baginya berpuasa. Jikalau ia memaksakan diri berpuasa, maka puasanya adalah batal dan dalam hal ini ia berkewajiban mengqadha. Selanjutnya, sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama adalah sahur, yang kedua berbuka. Doa berbuka puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, banyak beribadah. Yang keempat, memberi makan orang yang berpuasa. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Selanjutnya ada hikmah puasa. Hikmah puasa yang pertama adalah bulan Ramadan melatih diri untuk disiplin waktu. Nah, dalam 30 hari kita dilatih disiplin bagai tentara. Waktu bangun kita bangun, waktu makan kita makan, waktu sholat kita sholat, waktu berbuka kita berbuka, waktu sholat tarawih, iktikaf, baca Quran kita lakukan sesuai waktunya. Yang kedua, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya hidup ini harus selalu mempunyai nilai ibadah. Seperti setiap langkah kaki menuju masjid itu termasuk ibadah, menolong orang termasuk ibadah, berbuat adil pada manusia termasuk ibadah, tersenyum pada saudara ibadah, sampai tidurnya orang yang berpuasa itu disebut ibadah. Sehingga segala sesuatu dapat dijadikan ibadah dan kita terbiasa hidup dalam ibadah, artinya semua dapat bernilai ibadah. Demikian materi hari ini. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.